Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di segmen review kali ini aku bakalan nge-reviewin film dari Korea Selatan yang berjudul Alice Boy from Wonderland. Film ini rilis pada tahun 2015 yang ternyata film ini diadopsi langsung dari kisah nyata yang emang beneran terjadi di Korea Selatan, tepatnya di Gongil-do pada tahun 1979. Film yang bergenre horor misteri dan romantis ini dimainkan oleh aktor-aktor papan atas Korea Selatan seperti Ho Jong Hyun, Jeon So Mi, dan Yeon Ju. Ho Jong Hyun di sini berperan sebagai seorang laki-laki yang misterius yang bernama Hwan, sedangkan Jong So Min di sini berperan sebagai Hye Jong yang merupakan seorang gadis yang selalu dihantui oleh mimpi buruknya. Sedangkan Yeon Ju yang berperan sebagai Soryeon merupakan wanita yang sangat dingin yang selalu ingin membunuh Hye Jong. Dalam film ini diceritakan bahwa si Hye Jong ini selalu mengalami mimpi buruk dan selalu melihat ada seorang anak kecil memegang pisau dan melihat dua orang dewasa yang tergeletak bersimbah darah. Nah, ketika ia bangun dari mimpi buruk, ia selalu seperti orang yang kesurupan dan kerap kali melakukan hal-hal aneh yang bisa menyakiti dirinya sendiri. Hal inilah yang membuat bibinya sangat ketakutan dan sangat khawatir akan keadaan Hye Jong. Akhirnya bibinya pun mendatangi temannya yang merupakan seorang saman atau dukun untuk meminta pertolongan. Nah, ia meminta kepada sang saman untuk menyembuhkan Hye Jong dan meminta solusi. Akhirnya sang saman pun mencoba untuk mendatangi Hye Jong pada saat Hye Jong tidur karena ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika ia mengalami mimpi buruk. Hal aneh pun terjadi karena sang saman melihat ada sesosok wanita yang menyeramkan sedang menemani tidur si Hye Jong. Nah, sosok wanita ini sepertinya ingin menyampaikan sesuatu dan akhirnya sang saman pun mengatakan kepada Hye Jong, hanya Hye Jong lah yang dapat menghentikan mimpi buruknya sendiri. Caranya dengan mendatangi villa perumahan yang pernah ia tinggali bersama keluarganya, yaitu Villa Wonderland. Di sanalah ia harus menemukan apa yang sudah hilang dalam dirinya dan memecahkan teka-teki agar ia bisa keluar dari mimpi buruknya. Sebelum memasuki Wonderland, Hye Jong diberi jimat oleh Saman dan bibinya agar dapat digunakan ketika ia merasa bingung ia berada di dunia mimpi atau di dunia nyata. 여기서 받아야 한다면서요. 악몽 꾸거나 이상한 게 보이면 눈 꼭 감았다 떠야 해. 눈에 보이는 게 다는 아니니까. 네. Pada saat ia sudah memasuki Wonderland, ia pun disambut oleh seorang pria yang tampan dan polos yang bernama Hwan bersama kelincinya yang bernama Miyodori. Seakan sudah lama mengenal Hye Jong, Hwan pun menyapa Hye Jong dengan hangat dan mencoba mengingatkan Hye Jong akan siapa dirinya. Karena Hye Jong merasa lupa dan merasa tidak mengenal Hwan, akhirnya Hwan mencoba untuk mengingatkannya menggunakan sebuah lagu. 꽃잎은 영혼의 눈물 바람은 영혼의 사랑 눈부시게 아름답던 기억 그녀와 함께 시작됐죠. Setelah Hwan selesai menyanyikan sebuah lagu, Hye Jong pun merasa familiar dengan lagu tersebut dan merasa sedikit mengingat apa yang pernah terjadi dalam rumah ini. Hye Jong pun dilarang di Villa Wonderland ini untuk memasuki sebuah kamar yang memang sudah terkunci lama dan menjadi kamar terlarang. Satu persatu pun keanehan mulai terjadi. Ia kerap kali melihat Hwan terluka dan bersimbah darah di hadapan matanya.
Karena ia merasa bingung ini merupakan sebuah kenyataan atau ia berada di alam mimpi, akhirnya ia memejamkan matanya dan berpikir bahwa itu hanyalah mimpi. Tak sampai di situ, Yejong pun kembali melihat Hwan terduduk bersimbah darah dan kesakitan sedang dirawat oleh Suryeon yang mana Suryeon ini sangat membenci Yejong dan sangat ingin membunuh Yejong. Seakan dihipnotis oleh tatapan dingin Suryeon, Yejong pun tak sengaja menyakiti dirinya sendiri. Singkat cerita, karena rasa penasarannya dan keanehan-keanehan yang terjadi di Wonderland, Yejong pun nekat mencoba memasuki kamar yang terlarang di rumah tersebut. Ia pun mencoba menerobos masuk dan berhasil membuka pintunya. 뭐해? 이 방으로 여자아이가 들어갔어. 여기 당신 말고 다른 사람은 없어. 봐. 보면 되잖아. 내가 분명히 봤어. 절대 이 방에 오지 말라고 했잖아. Hyejong yang selalu ketakutan melihat Suryeon, wanita yang sangat dingin dan ingin membunuhnya. Ia pun menceritakan kepada Hwan bahwa wanita tersebut atau Suryeon akan mati dalam mimpinya. Tak lama setelah menceritakan hal tersebut, Hwan pun kembali kesakitan dan terluka. Karena merasa sangat ketakutan, Yejong pun merasa menyerah dengan tujuannya datang ke Wonderland untuk memecahkan teka-teki dan menemukan apa yang telah hilang dalam dirinya. Akhirnya ia sempat mengajak Hwan untuk kabur agar tidak dibunuh oleh Suryeon bersama Miyodori. 네가 이걸 어떻게 알아? 사랑하는 사람이 가르쳐줬어. 말도 안 돼. Karena Hwan tahu Hyejong ini sangat tertekan dan ketakutan, Hwan pun menghibur Hyejong dengan caranya sendiri. 오랜만에 뽀뽀할까?
Ye Jong pun tiba-tiba terbangun karena ada tetesan darah di atas pipinya dan merasa bingung ia sedang berada di alam mimpi atau berada di alam nyata. 악몽 같지 않은 악몽 꾸게 되면 그 부적 꼭 열어야 된다. 아니야. 이건 그냥 꿈이야. 이 모든 건 꿈이 아니야. 현실이야. 아니야. 그럴 리 없어. 그럼 한이는 Ia pun sejenak memperhatikan Huan dan mulai memahami situasi yang sedang terjadi. Ia pun mencoba untuk mengumpulkan kembali memori-memorinya yang telah hilang pada saat ia kecil di rumah ini. Dan ternyata ia pun berhasil menerobos masuk ke dalam kamar yang terlarang di dalam Wonderland tersebut. Ye Jong melihat cerminan dirinya pada saat ia masih kecil dan berumur 4 tahun. Ia pun menyaksikan apa yang sedang terjadi di hadapan matanya. 아빠 그림 그려야 되는데. 언니야, 놀자. 언니야, 심심해. 언니야, 아파? 괜찮아. 사랑하는 사람을 위해서 하는 거니까. Karena salah tanggap pada kata-kata Suryon pada saat ia mengajak Suryon untuk bermain pada saat kecil, Ye Jong pun memainkan permainan yang sangat berbahaya. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan dapat menyakiti seseorang dan dapat membunuh seseorang. Ia pun beranggapan permainan yang ia lakukan adalah permainan yang akan dimainkan untuk orang yang disayang. 애기랑 놀아야지. 아가. 넌 말을 못하니까 내가 항상 지켜볼게. 마음 깊이 사랑하니까. 이제부터 재미있는 놀이 하자. 사랑하는 사람을 위해 하는 놀이야. Ye Jong pun mulai mengerti apa yang sedang terjadi dan mendapatkan kembali memorinya. Dan ia pun hanya bisa melihat apa yang terjadi dan tidak dapat mencegahnya. 화나. 얜 몇 올이야. 너 줄게. 자, 얘는 묘돌이야. 넌 아직 깃발이 없으니까 누나가 먹여줄게. Ye Jong pun yang merasa bersalah hanya bisa terdiam dan menangis, dan kemudian keluar dari ruangan tersebut.
아직도 심심해? 누나? Ya, Hwan adalah adik tirinya yang merupakan hasil hubungan gelap Suryon, pembantunya bersama dengan ayahnya. Pada saat ia kecil ternyata ibu Hyejong mengalami sakit yang membuat ibunya tak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Terjadilah hubungan gelap antara ayahnya dan pembantunya Suryon. Nah, karena ketahuan oleh keluarganya, akhirnya Suryon, pembantunya ini diusir dan meninggalkan Hwan bersama Hyejong. Karena kejadian tersebutlah Suryon merasa sangat membenci Hyejong hingga menghantui Hyejong pada saat ia dewasa. Kira-kira bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Hyejong akan selamat atau mati bersama Hwan? Kalau kalian penasaran dengan filmnya, kalian bisa langsung cari dan tonton. Dan segini dulu video dari aku. Semoga video ini sangat menghibur kalian dan bisa menjadi review terbaik untuk kalian. Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya. And see you on my next video. Bye!